Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, mahasiswa sekalian. Ini pertemuan kita yang pertama di mata kuliah ini, tapi kita sudah pernah bertemu ya. Kita sudah pernah bertemu di mata kuliah PPKN. Ada yang lupa? Ya, jadi Anda sudah tahu gaya saya mengajar ya. Pertama, saya kalau ngajar nggak pernah menggunakan slide. Terus kemudian setiap hari ada tugas, apalagi? Ya kayaknya cuma begitu ya, cuma itu ciri khasnya ya. Yang lain kan menggunakan slide, saya enggak. Hari ini tambahan ada presensi elektronik yang kita sama-sama bingung, saya juga bingung. Tadi Komkes tanya, saya bilang nggak tahu. Akhirnya kemudian Komkes menemukan caranya sendiri. Oke, mata kuliah kita itu sosiologi agraria dan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat sudah diajar oleh Pak Nasir Salim, jadi Anda sudah tahu bagaimana menggerakkan masyarakat secara real di lapangan, atau Anda sudah mengetahui bagaimana masyarakat itu bergerak di lapangan, tetapi sekarang Anda perlu mengetahui bagaimana teorinya, bagaimana konsepnya. Jadi sosiologi itu ilmunya, sosiologi agraria itu ilmunya, pemberdayaan masyarakat itu gerakannya. Jadi Anda tahu ilmunya untuk bisa menggerakkan masyarakat. Yang diajarkan Pak Nasir Salim itu gerakan yang ada di masyarakat, tapi bagaimana menggerakkannya itu di sosiologi agraria. Nah, kemudian ada beberapa hal penting yang ingin saya sampaikan di mata kuliah ini, tapi sebelumnya saya ingin ingatkan Komkes untuk segera buat WA Group ya Komkes. Buat WA Group, kemudian nanti WA Grupnya itu setiap pertemuan akan ada tugas dan kemudian seperti biasa presentasi, kemudian sesudah itu baru masuk ke materi kuliah. Sosiologi agraria itu adalah ilmu tentang masyarakat yang khusus membedah isu-isu agraria. Sosiologi agraria adalah ilmu tentang masyarakat yang khusus membedah isu-isu agraria. Isu agraria itu apa? Agraria itu barak A, bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Jadi, sosiologi agraria itu membedah semua konsep itu lewat perspektif sosiologi. Nah, kemudian untuk bicara tentang sosiologi agraria, pertama Anda harus paham tentang paradigma. Paradigma itu pola pikir, kira-kira begitu. Nah, paradigma itu pola pikir yang besar. Di dalam paradigma nanti ada teori. Itu pola pikir yang lebih kecil dari paradigma. Kemudian nanti namanya perspektif. Misalnya paradigma fakta sosial. Teorinya adalah teori konflik. Maka ketika Anda menggunakan teori konflik sebagai cara pandang, itu disebut sebagai perspektif konflik. Jadi ada paradigma, pola pikir yang besar, di dalamnya ada teori. Nah, di dalam teori itu ada konsep. Misalnya kalau Anda bicara tentang teori konflik, di dalam teori konflik itu ada konsep. Ada konsep kewenangan, ada konsep kepentingan. Yang kemudian itu menimbulkan konflik ya, karena tiap orang punya kewenangan, tiap orang punya kepentingan, dan itu menimbulkan konflik. Nah, di dalam konsep itu ada parameter. Anda punya kewenangan, apa parameternya? Apa ukurannya bahwa Anda punya kewenangan? Oh, saya punya kewenangan karena saya punya SK, saya punya kewenangan karena saya mampu mengerjakan ini, saya punya kewenangan karena saya bisa begini. Itu parameter namanya. Kepentingan juga begitu. Kenapa itu disebut kepentingan? Itu kepentingan saya karena menguntungkan saya, itu kepentingan saya karena itu berkaitan dengan posisi saya dan seterusnya. Jadi ada parameter. Jadi Anda harus paham urutannya. Paradigma, pola pikir besar, di dalamnya ada teori, di dalam teori ada konsep, di dalam konsep ada parameter. Sehingga kemudian nanti lebih jelas pemahamannya. Kemudian kita masuk pertama tentang paradigma. Sebelum masuk ke paradigma sosiologi, Anda harus masuk ke paradigma metafisik. Di paradigma metafisik itu adalah paradigma yang dibangun berdasarkan disiplin ilmu. Paradigma metafisik adalah paradigma yang dibangun berdasarkan disiplin ilmu. Oleh sebab itu, paradigma metafisik nanti terdiri dari paradigma geografi, paradigma sosiologi, paradigma geodesi, paradigma hukum, paradigma ekonomi, dan lain sebagainya. Jadi dibangun berdasarkan ilmunya. Nah, karena paradigma metafisik dibangun berdasarkan ilmu, kan Anda kemudian nanti bertemu di paradigma sosiologi. Jadi masuk dari paradigma metafisik,
ada sekian banyak paradigma berdasarkan ilmu, Anda masuk di pintu paradigma sosiologi. Di paradigma sosiologi ada 3 pintu. Ada paradigma fakta sosial, ada paradigma perilaku sosial, ada paradigma definisi sosial. Kita mulai di paradigma fakta sosial. Paradigma fakta sosial itu melihat segala sesuatu sebagai sebuah fakta. Melihat pertanahan sebagai fakta, melihat agraria sebagai fakta, isu apapun tentang agraria merupakan fakta. Itu paradigma fakta sosial. Nah, kemudian di dalam paradigma fakta sosial ada 2 teori besar. Yang pertama, teori struktural fungsional. Beberapa pakar menyebutnya dibalik, fungsional struktural. Nggak penting itu ya, bisa dibolak-balik. Paradigma struktural fungsional, teori struktural fungsional atau teori fungsional struktural atau struktural fungsional dibolak-balik. Yang kedua, teori konflik. Jadi saya ulangi, di paradigma fakta sosial itu ada 2 teori besar, teori struktural fungsional dan teori konflik. Nah, kemudian di teori konflik itu dikatakan bahwa, teori konflik ya, di teori konflik itu dikatakan bahwa segala sesuatu itu berpotensi menimbulkan konflik karena adanya perbedaan kepentingan dan kewenangan. Di teori konflik dikatakan bahwa segala sesuatu berpotensi menimbulkan konflik karena adanya perbedaan kepentingan dan perbedaan kewenangan. Itu teori konflik. Oleh sebab itu, kalau nanti Anda bikin skripsi, kalau Anda ingin meneliti tentang sesuatu yang kira-kira di situ ada kewenangan, di situ ada kepentingan, bahkan di situ ada perbedaan kewenangan dan ada perbedaan kepentingan, maka gunakan teori konflik sebagai pisau bedahnya. Kemudian teori struktural fungsional. Teori struktural fungsional itu menjelaskan bahwa di masyarakat itu berstruktur, ada strukturnya, atas, tengah, bawah, itu strukturnya. Di kelas ada strukturnya, komkes, wakil komkes dan seterusnya, kemudian ada anggota. Di STPN ada strukturnya, ada ketua STPN, ada kepala ini, kepala itu, dan kemudian ada dosen. Ya, ada strukturnya. Semua ada struktur. Di masyarakat juga begitu. Di masyarakat dalam konteks nasional, misalnya dalam konteks umum, di masyarakat ada strukturnya. Kelompok elit, kelompok menengah, kelompok grassroots, kelompok akar rumput. Ya. Ada strukturnya. Kan kemudian disebut teori struktural fungsional. Struktur itu harusnya berfungsi. Berfungsi apa? Berfungsi dalam rangka mendukung kemajuan masyarakat. Kalau dalam poster yang sering saya tunjukkan itu, harus punya fungsi membangun keadilan, menyejahterakan, dan membangun harmoni. Ya, itu. Jadi teori struktural fungsional itu berbicara bahwa masyarakat itu memang berstruktur, ada kelas elit, kelas grassroots, dan kelas menengah, tetapi strukturnya itu harus kemudian berfungsi dalam rangka memajukan masyarakat menjadi masyarakat yang adil, sejahtera, dan harmoni. Oleh sebab itu, teori struktural fungsional nanti digunakan oleh para mahasiswa ketika mahasiswa meneliti tentang sinergi. Sinergi itu kerjasama ya, kerjasama yang menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Itu namanya sinergi, sintesa energi. Nah, kalau nanti Anda bikin skripsi Anda itu ingin berbicara tentang peran para pihak, peran berbagai pihak, misalnya pemerintah desa, kemudian kantor pertanahan, masyarakat, mereka bekerja sama supaya kemudian PTSL-nya lancar, itu gunakan teori struktural fungsional. Jadi teori struktural fungsional itu untuk membedah itu, membedah sinergi para pihak. Ya, itu. Kemudian itu paradigma fakta sosial. Paradigma fakta sosial kemudian berikutnya adalah paradigma perilaku sosial. Paradigma perilaku sosial teorinya 2. Teori perilaku sosial dan teori pertukaran sosial. Teori perilaku sosial itu bicara tentang reward and punishment. Kalau Anda bertindak begini, hasilnya begini. Kalau Anda mengerjakan sesuatu yang baik, maka akan dapat hadiah yang baik. Itu perilaku sosial. Kemudian ada lagi pertukaran sosial. Pertukaran sosial itu pertukaran kepentingan bahwa kalau Anda memberikan sesuatu, orang lain akan melakukan hal yang sama. Ya, respon, ya, memberi respon yang sama. Nah, itu 2 teori. Nah, nanti tergantung Anda, itu juga bisa digunakan untuk skripsi. Kemudian yang berikut paradigma definisi sosial. Paradigma definisi sosial bicara tentang makna, bagaimana memaknai sesuatu. Itu ada 3 teorinya. Yang pertama teori aksi. Teori aksi itu berbicara tentang bagaimana setiap manusia itu memiliki kesadaran, baik sebagai objek maupun sebagai subjek. Komkes misalnya, beliau adalah sosok yang punya 2 kesadaran, kesadaran sebagai subjek, kesadaran sebagai objek.
Sebagai subjek, beliau mengambil keputusan. Misalnya dalam rangka supaya kelas ini baik, supaya kelas D tertib, beliau ambil keputusan, oh kelas D harus begini, begini, begini. Itu beliau sebagai subjek, kesadarannya kesadaran subjek. Tetapi beliau juga sebagai objek, misalnya ketika kemudian ketua STPN bilang, oh mahasiswa STPN harus begini, 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 maka beliau kan tunduk pada ketua STPN. Jadi beliau sebagai subjek dan sekaligus sebagai objek. Nah manusia itu begitu. Manusia itu dalam menjalankan hidupnya memiliki dua kesadaran. Kesadaran sebagai subjek, kesadaran bahwa dia bisa mengambil keputusan, dan kesadaran sebagai objek bahwa dia menjadi objek keputusan orang lain. Dia harus tunduk pada keputusan orang lain. Itu dalam konteks individu disebut manusia. Dalam konteks masyarakat juga begitu. Masyarakat juga punya kesadaran sebagai subjek dan punya kesadaran sebagai objek. Misalnya kalau kemudian ada tawaran apakah di desa ini akan dilaksanakan PTSL, maka masyarakat mengambil keputusan iya dan tidak. Berarti mereka sebagai subjek. Begitu mereka bilang ya kami ikut PTSL, maka kemudian orang BPN bilang oh kalau begitu syaratnya ini. Ketika dibilang syaratnya A, B, C, D dan seterusnya, maka kemudian masyarakat berarti sebagai objek. Dia harus ikuti syaratnya. Itu teori aksi. Kemudian teori fenomenologi. Teori fenomenologi itu melihat norma, melihat gejala dalam konteks norma. Jadi norma itu apa? Norma itu tatanan, aturan main lah kira-kira begitu. Ada norma sosial, norma agama dan lain sebagainya. Setiap masyarakat itu ada normanya. Nah kemudian norma itu digunakan untuk membangun masyarakat agar kemudian seperti yang saya selalu bilang tertib, kemudian adil, sejahtera dan harmoni dan seterusnya. Jadi kemudian interaksi antar masyarakat itu, interaksi antar anggota masyarakat dibangun dengan menggunakan norma. Itu teori fenomenologi. Kemudian yang ketiga adalah teori interaksi simbolik. Teori interaksi simbolik itu berbicara tentang bagaimana segala sesuatu itu dimaknai. Bahwa segala sesuatu dimaknai. Misalnya kalau Anda bertanya kepada masyarakat mengapa Bapak dan Ibu tidak segera pasang tanda batas. Kata kuncinya kan di tanda batas. Nah, tanda batas itu punya makna bagi masyarakat. Ada yang memaknai tanda batas itu sebagai bentuk upaya mempertahankan kepemilikannya. Tetapi ada juga yang memaknai tanda batas itu sebagai beban. Karena dia harus membeli dengan harga sekian. Ada juga yang memaknai tanda batas itu sebagai sumber konflik. Karena dia harus berkonflik dengan tetangga sebelahnya gara-gara tanda batas. Itu namanya makna, memaknai. Jadi kalau nanti Anda bikin skripsi, dan skripsi Anda itu ingin mencoba memaknai segala sesuatu, gunakan teori interaksi simbolik. Itu paradigma sosiologi ya. Jadi Anda masuk di paradigma metafisik, kemudian masuk ke pintu paradigma sosiologi. Paradigma sosiologi punya 3 pintu, paradigma fakta sosial, paradigma perilaku sosial, paradigma definisi sosial. Masing-masing paradigma punya teori. Yang paradigma fakta sosial teorinya adalah teori struktural fungsional dan teori konflik. Kemudian yang paradigma perilaku sosial, teorinya adalah teori perilaku sosial dan teori pertukaran sosial. Kemudian yang paradigma definisi sosial, teorinya adalah teori aksi, teori fenomenologi, dan teori interaksi simbolik. Anda masuk, silahkan pilih salah satu pintu, kemudian pilih teorinya, kemudian masuk ke paradigma berikut, yaitu paradigma konstrak. Paradigma konstrak itu paradigma empiris, paradigma yang real, paradigma yang bisa terlihat dengan nyata, karena dia berbasis sektor. Berbasis sektor itu misalnya ada kehutanan, pertanahan, apalagi kelautan, segala macam lah ya, keluarga dan lain sebagainya. Ada sektornya, sektor pembidangan itu. Nah, maka kemudian nanti Anda masuk ke paradigma konstruknya adalah agraria. Nah, dari situ baru kemudian Anda bedah. Nah, itu yang saya ajarkan itu, urut-urutan itu adalah urut-urutan berpikir ketika nanti Anda bikin skripsi di kerangka teoritik. Jadi mata kuliah kita ini berhubungan dengan mata kuliah berikutnya. Mata kuliah kita ini berhubungan dengan mata kuliah metodologi penelitian. Saya dosen metodologi penelitian. Nanti kita ketemu lagi di semester 5. Ketika Anda nyusun kerangka teoritik, itu cara berpikir secara teoritis. Misalnya Pak Aris, saya ingin meneliti tentang land reform. Oke, Anda ingin meneliti tentang land reform, berarti Anda masuk dari pintu paradigma metafisik, kemudian masuk lagi ke pintu paradigma sosiologi, kemudian masuk, pilih salah satu. Oh, saya ingin lihat masyarakat
perilaku masyarakat dalam konteks land reform, Pak Aris. Oh, berarti Anda masuk ke paradigma perilaku sosial, kemudian masuk ke teori perilaku, kemudian turun ke paradigma konstruk, masuk di paradigma agraria, kemudian masuk ke paradigma land reform, karena agraria kan juga cuma land reform ya. Masuk ke land reform, baru kemudian di situ Anda bahas. Anda bahas bagaimana perilaku masyarakat dalam konteks land reform. Ada masyarakat yang setuju land reform, ada masyarakat yang tidak setuju land reform. Yang tidak setuju biasanya masyarakat yang kemudian tanahnya harus diserahkan sebagian. Yang setuju biasanya mereka yang tidak punya tanah. Bagaimana para pihak itu berinteraksi satu dengan yang lain, itu nanti diteliti oleh Anda. Itu cara berpikirnya. Berarti mata kuliah kita ini berhubungan dengan mata kuliah metodologi penelitian. Kemudian mata kuliah ini juga berhubungan dengan mata kuliah KKNP, kuliah kerja nyata pertanahan. Di semester 6 nanti, tadi kan yang metodologi semester 5 ya, di semester 6 Anda akan ketemu mata kuliah KKNP PTLP. Itu Anda selama hampir satu semester, Anda di luar kampus itu. KKNP PTLP, Anda di kantor pertanahan. Kuliah kerja nyata pertanahan dan praktek tata laksana pertanahan. Praktek tata laksana pertanahan berarti Anda masuk di seluruh seksi yang ada di kantor pertanahan. Nanti dijadwal. Sedangkan yang KKNP itu Anda harus ke masyarakat, memberdayakan masyarakat. Saya dosen KKNP. Jadi nanti kalau Anda KKNP yang menilai saya. Apakah KKNP Anda benar atau salah itu saya yang menilai. Tetapi kan kemudian bekalnya adalah apa? Bekalnya adalah sosiologi agraria. Anda dibekali sosiologi agraria, Anda tahu bagaimana berkomunikasi dengan masyarakat, Anda tahu bagaimana masyarakat bersikap, Anda tahu Anda bisa bicara tentang berbagai hal, Anda bisa pelajari pola sinerginya, Anda bisa pelajari pola konfliknya, Anda bisa pelajari bagaimana masyarakat berperilaku, bagaimana masyarakat bertukar kepentingan, bagaimana masyarakat kemudian bertindak berdasarkan konsep reward and punishment. Kemudian Anda bisa pelajari bagaimana masyarakat membangun norma, kemudian Anda bisa mempelajari bagaimana masyarakat memaknai sesuatu, dan hasil pemahaman Anda itu Anda kemas dalam sebuah kegiatan yang disebut pemberdayaan masyarakat. Anda bikin sebuah proyek, kemudian dikerjakan di lapangan kira-kira seminggu begitu, kemudian buat laporannya, kemudian diuji di STPN oleh dosen penguji antara lain saya. Begitu, itu KKNP. Kemudian nanti di semester 7 Anda ketemu yang namanya MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Anda satu semester magang. Magangnya terserah pilihan Anda. Bisa di kantor pertanahan, bisa di perusahaan swasta dan lain-lain, bisa di KJSB, bisa di PPAT. Sekarang saya sedang membimbing mahasiswa yang sedang magang di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang. Dan satu lagi di PPAT Purbalingga. Jadi tiap hari komunikasi dengan saya, apa yang dia kerjakan, bagaimana mereka mengerjakan. Dan itu kuncinya adalah kemampuan berkomunikasi. Anda nggak akan diizinkan magang di suatu tempat kalau Anda nggak paham teknik berkomunikasi, Anda nggak mampu mengenali apa yang dibutuhkan oleh pihak yang Anda datangi itu. Anda ke dinas pendapatan, Anda nggak punya kemampuan komunikasi dengan kepala dinasnya, Anda akan ditolak. Atau Anda nggak mampu membaca dinas pendapatan itu butuh apa, dan apa yang bisa Anda bantu dengan itu. Begitu juga PPAT. Ya. Padahal kemudian keuntungannya adalah kalau Anda pandai berkomunikasi, Anda mampu merumuskan kegiatan tertentu berdasarkan kebutuhan tempat Anda magang, itu akomodasi Anda insya Allah terjamin. Kan dari STPN nggak ada akomodasi. Tapi kalau Anda bisa menjelaskan dengan baik, berkomunikasi dengan baik, akomodasi Anda bisa ditanggung oleh tempat Anda magang. Pengalaman saya bimbing yang 2 itu ditanggung oleh tempat dia magang. Akomodasinya, ada uang saku dan lain sebagainya. Jadi jangan bayangkan bahwa ya kita kuliah aja begitu, tapi ada ilmunya yang harus Anda miliki supaya Anda kemudian bisa, kalau di sosiologi kan kemampuan sosiologi itu adalah mempengaruhi orang lain agar orang lain setuju dengan pendapat Anda. Itu tagline-nya orang sosiologi. Mempengaruhi orang lain agar orang lain setuju dengan Anda. Kalau dia sudah setuju, insya Allah yang lain kan lancar. Dia sudah setuju bahwa Anda akan mengerjakan kegiatan ABCD demi kepentingannya, berarti kan akomodasinya lancar. Itu di konsep magang di MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
Itu, jadi hubungan atau relasi antara kuliah kita dengan kuliah-kuliah selanjutnya. Ada hubungan antara kuliah kita dengan metodologi penelitian, ada hubungan kuliah kita dengan KKN PPTLP, ada hubungan antara kuliah kita dengan MBKM. Nah, kemudian bagaimana teknik belajar kita? Teknik belajarnya adalah pertama tentu dibuat WA group oleh Comcast. Sesudah dibuat WA group, maka kemudian teknik belajarnya adalah kita akan bagi mana yang teori, mana yang terapan. Yang teori akan kita bahas di kelas dalam bentuk PowerPoint, saya jelaskan bla 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 begitu. Kemudian yang terapan saya ambilkan dari buku-buku saya. Saya kan sudah nulis 18 buku, dan kemudian buku itu adalah hasil penelitian. Nah, nanti saya sudah siapkan videonya di YouTube. Misalnya saya kasih tugas, saksikan 3 video, 1, 2, 3. Kemudian dari video itu buat pointer 5 misalnya. Buat 5 poin penting dari video itu, kemudian nanti kita diskusikan di kelas. Nah, dari video itu Anda belajar tentang bagaimana masyarakat bersikap, bagaimana masyarakat berperilaku, bagaimana masyarakat memaknai sesuatu. Jadi saya menyebutnya sebagai sosiologi agraria terapan yang di video itu. Sedangkan yang teoritis akan kita bahas di kelas. Tadi kan saya baru bicara tentang garis besarnya, nanti kita akan bahas kenapa kemudian terjadi perubahan dari paradigma fakta sosial menjadi paradigma perilaku. Saya akan jelaskan apa kelemahan teori ini, apa kelemahannya teori ini. Nah, itu nanti kita pelajari lewat PowerPoint. Saya buatkan PowerPoint-nya, kita bahas di kelas. Jadi nanti perkuliahan kedua, sesudah selesai presensi sekitar 10 menit atau 5 menit begitu, maka kemudian segera kumpulkan tugasnya. Tugasnya dalam bentuk tulis tangan seperti biasa itu. Kemudian saya akan ambil 3 orang presentasi, video 1, video 2, video 3, kemudian kita bahas. Berarti itu membahas sosiologi agraria terapan. Selesai presentasi, masuk ke tugas saya berikutnya adalah mempresentasikan materi yang ada di PowerPoint. Saya akan jelaskan ini loh konsepnya. Nah, itu berarti kita bicara tentang sosiologi agraria yang bersifat teori murni. Jadi ada teori murninya, ada terapannya, sehingga kemudian nyambung antara teori dan praktek. Hasil penelitian itu kan merupakan fakta lapangan yang kemudian dibukukan. Nah, itu rencana perkuliahan kita. Karena hari ini kan kita baru perkenalan ya, perkenalan yang kedua lah, karena perkenalan pertama sudah di PPKN. Itu yang akan kita kerjakan sampai pertemuan ke-7. Sesudah itu kita akan ujian. Dan seperti biasa, kalau ujian nasihat saya adalah jangan mencontek, karena kalau Anda mencontek, tugas saya memberi nilai E. Dosen itu wajib, kalau pengawas memberi kode bahwa mahasiswa yang bersangkutan mencontek, itu sudah dibuat konsensus, ada aturan mainnya, dosen wajib memberi nilai E. Nah, saya nggak ingin punya kewajiban itu. Makanya nasihat saya jangan mencontek. Kalau Anda blank, mengarang. Orang kan nggak tahu nasibnya, hari itu mungkin lagi blank gitu tuh. Mungkin diputus pacar, pengen bunuh diri, gagal karena bangunnya kesiangan. Nah, ngarang. Nah, kalau ngarang nggak bisa, ya gimana lagi ya kalau nggak bisa? Belum ada tulis soal. Nah, kemudian kan pertanyaannya adalah, dengan kondisi seperti itu Pak Aris, apakah kemudian nanti mahasiswa dapat nilai jelek? Saya bilang enggak, saya nggak suka ngasih nilai di bawah B. Saya punya standar ngasih nilai itu B. Tapi kan saya harus ilmiah, harus rasional ketika memberi nilai B. Oleh sebab itu nanti poinnya saya ambil dari tugas. Oleh sebab itu permintaan saya adalah jangan abaikan tugas. Siapapun Anda, sepintar apapun Anda, jangan abaikan tugas. Karena kita nggak tahu nasib kita ke depan. Boleh saja Anda pinter. Pak Aris selama ini IPK saya 3,5, oke. Tapi hari itu Anda blank. Terus nilainya jelek. Terus tugas nggak pernah dibuat. Kan nggak bisa saya nggak ngasih bantuan. Kan dosen itu harus objektif juga ya. Jadi maksud saya, silahkan Anda sepintar apapun, tapi jangan abaikan tugas supaya kalau keadaan darurat saya bisa gunakan tugas itu untuk menambah nilai. Pengalaman selama ini begitu. Pengalaman selama ini saya harus menambah nilai dari tugas, karena tentu kan beda ya, cara pikir Anda sebagai mahasiswa dengan cara pikir saya sebagai dosen itu beda. Anda mungkin merasa jawabannya sudah hebat banget itu toh. Tapi begitu saya baca, aduh kok jelek banget. Nah, kan itu karena kita kan beda level. It's okay, nggak ada masalah. Nanti kan Anda kan pelan-pelan levelnya bisa sama dengan saya.
Nah itu maka kemudian diatasi dengan tugas. Supaya kemudian, seperti yang saya selalu bilang, sapu bersih semua mata kuliah itu, maka kemudian usahakan semua mata kuliahnya nilainya minimal B. Ya supaya kita dapat IPK 3 lebih lah kalau bisa. Kan nanti ada yang mujur dapat A gitu kan, bisa lebih. Ada cerita dari ada Instagram, dan itu populer di kalangan dosen, dan itu terjadi baru-baru ini aja. Jadi beberapa waktu yang lalu kan ada penerimaan PNS. Nah yang bersangkutan itu IPK-nya itu 2,749 kalau nggak salah. IPK-nya 2,749. Padahal syarat untuk ikut tes PNS 2,75. Itu kan kurangnya cuma 0,01 kalau nggak salah ya. Kalau yang jago matematika pasti tahu itu, 0,01. Nah kemudian kami para dosen ditegur oleh ketua STPN, mengapa 0,01 itu nggak bisa membantu gitu. Terus kami para dosen bilang itu kan pertama sudah kejadian, kan nggak bisa lagi direvisi. Yang kedua, kemudian beberapa dosen bersaksi mungkin yang bersangkutan ketika dikasih tugas abai, sehingga nilainya mungkin nggak bagus. Maksudnya maka dari itu bagi saya menjadi penting buat Anda mewaspadai nilai. Jadi saya bilang ke mahasiswa saya, jangan targetnya jangan 2,75, 3. Jaga-jaga jangan sampai nanti meleset gitu loh. Kalau Anda bilang targetnya 2,75 begitu meleset 2,749 kan kasihan. Walaupun saya tahu di antara Anda kan tidak semua ingin jadi PNS, ada yang ingin jadi pengusaha dan lain sebagainya. Itu it's okay, tapi kan setiap kesempatan harus kita ambil. Kalau 2,75 itu penting, maka 3 menjadi lebih penting. Ya IPK 3 itu. Makanya minimal B semua mata kuliah. Maka saya bilang, semua kelas saya bilang begitu, sapu bersih semua mata kuliah. Jangan sampai ada yang diremehkan, supaya kemudian Anda aman. Begitu ya, karena Anda nanti bisa menjajaki karir, bisa di birokrasi, bisa di swasta dan lain-lain. Begitu ya. Jadi hari ini pertemuan perdana, sekedar pengantar. Nanti Komkes bikin WA group, saya kasih tugas, mohon tugasnya dikerjakan, kemudian kita nikmati perkuliahan kita dengan baik. Kalau ada yang perlu didiskusikan, kita diskusikan. Kemudian sekarang mengenai jam kita ini kan jam riskan ya, 12.30. Nanti di pertemuan yang berikut, yang penting kita absen dulu. Sesudah absen, kemudian kita bisa lihat siapa yang sudah sholat duhur, siapa yang belum. Bagi yang sudah sholat duhur, it's okay. Bagi yang belum, maka kemudian gantian keluar pelan-pelan. Yang penting absen dulu. Kemudian itu. Sehingga kemudian perkuliahan bisa kita laksanakan. Karena kita kan sulit untuk merubah jam kuliah, tapi kan itu yang harus kita siasati. Gitu ya. Kalau hari ini siapa yang belum sholat duhur? Yang muslim yang belum sholat. Sudah semua? Oke. Berarti sudah clear ya? Oke, saya pikir begitu. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan tentang perkuliahan kita? Nggak ada? Kalau nggak ada kita tutup ya. Saya pikir demikian. Terima kasih. Nanti sampai ketemu di pertemuan kedua. Mudah-mudahan nanti presensinya lebih lancar. Dan nasihat saya, kalau Anda belum sempat sholat duhur ketika jamnya, absen dulu, setelah itu kemudian izin sholat duhur. Gitu ya, saya pikir demikian. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih dan selamat siang. Oke.